dari jalan wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan kita ini hidup dalam keadaan bahagia. Kita juga menginginkan hidup dalam keadaan istiqomah, karena selalu kita minta, ya, istiqomah ini jangan lupa selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap istiqomah. Permintaan kita sangat jelas, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan aku di jalanmu yang lurus. Ya, begitu ya. Ketika kita memohon kepada Allah berada dalam jalan yang lurus, maka pastikan kita setirnya setir yang benar. Ya, apa itu setir, Bu? Pedoman, ya. Kalau setir itu pedoman. Kebetulan sekarang bentuknya bulat, Bu, ya. Jadi setir itu pedoman. Di setiran anak usaha. Regel kita, Bu, lamun naik bis, kemudian yang nyipirnya itu anak 5 tahun. Tenang nggak, Bu? Harus yang akil balik, ya. Orang yang senantiasa benar-benar memberikan jaminan keamanan dengan kemampuannya yang mereka miliki. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang mendapat setir yang bagus. Ya, mau nggak bagus gimana? Yang nyetirnya adalah yang punya segalanya. Jadi yang nyetir kita siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan Allah yang nyetir kita, jangan menyampaikan diri selain daripada Allah Subhanahu. Nah, ingat Bapak Ibu ya, setir kita ini atau yang mengendali kita ini harus Allah. Kalau tidak Allah, maka kita tidak akan bisa tenang hidupnya. Ya, jadi kemudi kita itu serahkan sepenuhnya kepada Allah dan kita berserah diri. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, hasbi rabbi jalallah ma bi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hasbi rabbi jalallah ma bi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah Nabi Qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Ya Allah Rabbi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Ya, kita latih pernapasan kita ya dari persiapan hidup kita, kemudian juga napas kita keluarkan dengan nyaman. Mudah-mudahan masih panjang umur kita, Bu ya. Nah, karena kita tidak tahu, siapa tahu lagi ngawi nanti gitu Bu ya.
Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap diwafatkan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah di Saum Tabir Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan komplit, alhamdulillah ya. Dan di dunia maya sana sudah hadir Kang Agus dari Tajur Bogor bersama keluarga, Kang Ahmad dari Cijaura ya Bandung Selatan, Bandung Kota ya, bersama keluarga juga. Yang lain mungkin masih belum siap untuk bergabung, ada juga yang karena mungkin networknya tidak siap. Baik, hari ini kita lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah baca Quran kita, yaitu surat Al-A'raf. Kita akan baca 11 ayat. Jadi siap-siap Bapak Ibu. Hari ini bacanya 11 ayat. Karena 11 ayat ini satu dengan yang lainnya berangkai terkait dengan nasib-nasib diri kita. Ya. Nah, kalau udah disebut nasib, Ibu mah punya perhatian Bu ya. Bapak Ibu, ini menyangkut nasib kita, maka curing hak gitu Bu ya. Nah, maka mari kita curing hak. Di ayat yang akan kita baca hari ini adalah menyangkut tentang nasib diri. Mau akan seperti apa nanti diri kita ini. Yang akan kita baca adalah surat Al-A'raf. Dimulai ayat ke-8. Insya Allah kita akan baca sampai ayat ke-18. Ya. Kenapa disekaliguskan? Karena ini satu dengan yang lainnya, satu rangkaian yang harus kita paham sekaligus dalam satu bahasan. Yuk, mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-18 surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ayat ke-8 ya, surat Al-A'raf. Wal wajnu yawma idzil haqq. Wal wajnu yawma idzil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran dan keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Bapak Ibu, ngeri nggak Bu ya? Ini nanti akan ditimbang kita ini amalan kita selama di dunia. Makanya kita harus waspada ya. Ayat ini ada juga di surat apa Bu? Apa ayatnya Bu? Coba.
Wananu mawajinu bahwa bi satir surat apa coba? Az-zalzalah. Coba masih hafal kan Bu? Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Untuk mawajinu. Jadi ayat di mana? Jangan main kira-kira, Bu ya. Suratnya surat apa? Al-Qari'ah. Coba baca Al-Qari'ah, ketemu enggak? Al-Qari'ah. Wa ma adraka ma qari'ah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Kok jadi kadin? Coba dibuka Bu, dibuka mumpung pegang Al-Qur'annya, ulah sok tahu lah. Kalau seandainya nggak hafal, ayo dibuka. Nah, jangan sampai belok. Tina baca watini karena wal asri. Iya ada, pasti ada. Allah tidak pernah bohong. Kalau di ayat ini, ayat 8 dan 9, diterangkan tentang timbangan amal pada hari akhirat, maka kapan itu terjadinya? Bukan di dunia, tetapi di akhirat. Kapan terjadi akhirat? Setelah kiamat. Kapan kiamat? Boh tenyahonya teuing kiamat akan terjadi. Tapi Allah sudah menerangkan tentang hari kiamat. Apa suratnya? Al-Qari'ah, Bu. Coba sekali lagi Bu dibaca yang kompak, Pak. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wama adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Wa amma man khaffat mawazinuhu ketemu Bu. Sama ya insya Allah. Jadi di surat ke-8 Al-A'raf ayat ke-8 dan 9 ini dijelaskan wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Siapa yang membuat kerugian? Dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Paman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Yang berat timbangan amalnya. Timbangan amal yang berat adalah amal yang bagaimana Bapak Ibu? Amal yang soleh. Jadi yuk kita bikin berat timbangan kita dengan beramal
soleh. Tidak bisa di dunia beramal solehnya masih bisa berlanjut, yaitu nanti ketika kita berwakaf meskipun sudah mati, kita tetap amal soleh kita mengalir, timbangan amalnya akan tetap ada selama itu dimanfaatkan oleh yang hidup, yaitu amal soleh. Ya, amal soleh yang tiga hal yang kalaupun kita sudah mati, tetap amal itu akan mengalir pahalanya. Apa yang tiga itu, Bu? Satu, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amal soleh meskipun kita sudah mati ketika ilmu itu dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkan ilmu. Kira-kira Kanjeng Nabi banyak nggak Bu amal solehnya? Banyak nggak ilmu yang sudah sampaikan? Setiap ibu membaca alif, setiap ibu membaca huruf, Kanjeng Nabi kebagian. Karena apa? Yang mengajarkan Al-Quran ini adalah Rasulullah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, makanya yuk kita rindukan untuk diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kita menciptakan amal soleh meskipun kita sudah mati, amal soleh itu akan tetap bergulir. Sehingga Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah ilmu. Ya, kita belajar ilmu dan mengajarkannya. Mengajarkan berarti ada orang yang akan mempraktekkan dari hasil-hasil ilmu yang kita ajarkan. Betapa banyaknya ya amalan Rasulullah. Jutaan manusia setiap hari menyebut namanya, membaca Al-Quran, dan beliau yang mengajarkannya. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW makin banyak timbangan amalnya, kebaikannya. Yuk kita juga tiru. Ya, Rasul mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian disebutkan juga dan barang siapa yang timbangan amal kebaikannya sedikit atau ringan, maka mereka itulah orang yang menganiaya diri sendiri atau merugikan dirinya sendiri. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau kita berbuat tidak baik atau kita leha-leha atau kita tidak berbuat amal yang baik, maka sebenarnya merugikan diri sendiri. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah, sedekah yang diperuntukkan untuk kebersamaan, kemaslahatan. Ya, kemarin yang sudah kita kampanyekan wakafnya berbagi Al-Qur'an, kemudian membangun sarana ibadah dan masjid, kemudian berikutnya membangun tempat-tempat sumber air atau memberikan kesempatan kepada orang untuk menikmati air bersih dengan cara membuat sumur. Ya, kemudian yang keempat menanam pohon. Itu adalah sedekah jariah. Ibu punya kelapa satu butir, taruh ditanam. Tidak di tempat ibu, tidak apa-apa. Cari orang yang punya tanah. Bapak, ini saya punya kelapa bagus. Kelapa ini mohon ditanam ya Pak ya. Dan bermanfaat. Insya Allah nggak bakal nolak yang punya tanah. Yang biasa mah yang nolak mah yang tidak punya tanah. Ya. Nah, sebenarnya gue semua manusia akan ditanam di dalam tanah. Kira-kira ditolak oleh tanah ibu enggak? Sebelum Bapak Ibu ditolak oleh tanah jasad kita, maka yuk kita tanami tanah itu dengan tanaman. Kampanye saya. Apapun kita tanam, meskipun bijinya kecil, cecendet atau ciplukan tanam. Kemudian ada yang komplain ke saya, mana ada orang yang nanam ciplukan, tanam cecendet, kan itu tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri itu karena Allah ngasih tahu sebenarnya tidak ditanam oleh kalian juga tumbuh. Tapi kalau ditanam oleh manusia pasti tumbuh. Kalau dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, bagaimana? Tanahnya yang bagus, kena sinar matahari, dipelihara, disiram, ya bagus dipelak, terus halus-halus, disiram, itu layu, loyo. Dibere bibitna, begitu laporan, Pak abdi mah paeh. Tamanehna oge paeh nyebutnya gitu leres lu. Makanya saya mohon maaf kalau ada yang minta bibit belum saya kasih. Kenapa? Lihat wajahnya juga nggak ada potongan senang nanam bibit punya. Karena apa? Ya itulah manusia gede kahayang ambek nyedek tenaga midek hari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawet. Yuk kita sama-sama ya lanjutkan kita ke ayat yang ke-10 dari surat Al-A'raf.
Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'is. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Ditandain Bapak Ibu ya, ayat ini penting karena kita termasuk yang disebut di ayat ini. Ya. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian. Siapa yang dimaksud kamu? Kita manusia ya, di muka bumi ya. Dan kami adakan bagimu muka bumi ini sumber penghidupan. Jadi kita disebut oleh Allah di ayat ini. Tapi jangan lupa setelahnya menyebutkan bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu rezekinya di muka bumi, ya, sumber penghidupan. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Benar nggak, Bu? Benar. Kita itu sedikit bersyukur. Hidup sehari berapa jam, Bu? Sehari semalam 24 jam. Kira-kira bersyukur kepada Allah, ini jidat ini dijadikan sujud kepada Allah ada berapa jam? 5 jam? Paling 5 menit tahu ge lamun keur loba kabutuhnya Bu, sujudna teh lila. Lamun keur naon diburu-buru malah kayak ayam patokan Arab ya. Asli eta teh Bu kita. Kenapa saya berani nyebut begitu? Karena Allah menyebutkan begitu dan Allah itu tidak pernah bohong. Pasti benar gitu ya. Jangan lupa. Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya kami telah menempatkan manusia di muka bumi, ya. Kemudian kami cukupkan rezekinya untuk kehidupan. Jadi ngapain mesti riweuh-riweuh urang teh punya? Perebut kursi segala nepi ka saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi catat dulu ayat ini. Kalau nanya Allah menempatkan manusia di muka bumi dan menjamin rezekinya, mana ayatnya? Surat Al-A'raf ayat ke-10. 7, 10. Nah, karena itu 7, 10. Jadi nanti kalau saya ingetin ada yang ngeluh gitu, boh, hesen yang gawe, hesen yang dahar, hesen yang kehidupan, sebut kayak 7, 10 gitu ya. Nah, surat ke-7 ayat ke-10. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham ini bahwa Allah lah yang menjadikan kita di atas muka bumi dan memberikan bekalnya untuk hidup, kemudian sedikit sekali yang bersyukur. Yuk kita lanjut ke ayat ke-11. Nih mulai ayat ke-11 beda ceritanya, yaitu tentang bagaimana manusia yang tadi disebutkan bahwa di akhirat akan dihitung amal-amalnya, kemudian selama di dunia dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti di akhirnya dan bagaimana di awalnya tentang manusia ini. Kita baca mulai ayat ke-11. Yuk kita baca ayat ke-11. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu. Kamu itu di konteks ini adalah Nabi Adam. Tetapi sebenarnya kamu itu adalah kita. Karena kita itu sebenarnya hakikatnya adalah semuanya juga Adam. Adam itu apa artinya, Bu? Hancur gitu ya. Hancur minah. Kita masih minah, hancur. Nah, ini Adam ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis itu tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Ini kisahnya kapan, Bu? Bahula. Bahula, zaman Nabi Adam diciptakan. Yuk kita lihat di ayat ke-12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartu. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jadi siapa yang disuruh sujud? Iblis. Yang menyuruhnya, yang menciptakan iblis siapa? Allah. Iblis ikutan enggak? Enggak. Adam diciptakan oleh Allah. Terus kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia merasa aku lebih senior, aing lebih kolot. Kan ibu-ibu nusok itu tanya jeung aki-aki yang ninin wae di dia. Cenah ini magis teu baheula di dia. Tiba baheula, tapi anggar we kitu nya. Dan tapi kan merasa begitu justru yuk kita maju dengan cara apa? Mun aya budak mora sok dianya dialajan sugan-sugan atuh nini kabawa pinter gitu nya punya. Sugan-sugan atuh aki kabawa pinter. Mulai nepak dada dina irung punya. Cangking dina irung kan gitu punya. Ya. Kemudian iblis menjawab. Iblis bisa ngomong nggak, Bu? Namun iblis bisa ngomong. Nah, ngomongnya gini iblis punya. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan aku ciptakan dari api. Emangnya tanah lebih rendah dari api? Emangnya api lebih mulia dari tanah? Tidak, semua yang diciptakan Allah sama. Aki-aki, ini, budak nora, budak kasep, budak pinter, budak sama di sisi Allah. Gitu ya. Apa yang membedakannya? Takutnya kepada Allah. Makin takut kepada Allah, makin baik. Takut itu bahasa kerennya disebut takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang derajatnya tinggi di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Bukan yang turunan ningrat, turunan raden, turunan priayi, turunan anu, bukan. Bukan turunan kidul, bukan turunan kaler, bukan niroro kidul, niroro kaler, ibunya. Tapi sama di sisi Allah. Semuanya juga ciptaan Allah. Kita menyadari nggak, Bu? Ibu kadang suka menganggap meremeh kepada fakir miskin, kepada orang yang minta-minta, sehingga ngasihnya tuh dengan seenaknya. Tuh cokot kok ke mana? Ibu kepada pembantu yang punya pembantu atau kepada anak buah yang punya anak buah, mana mah goblok sia, cokot atuh ka dieu. Enak ya Bu ya. Padahal cek pembantunya teh sarua-sarua goblok tong loba omong. Kan gitu Bu nya. Mau digitukan Bu. Masa gitu Bu? Oh, sok di dia sok adenge orang tua anak ka barudak teh mun sangareunah ngaran. Memang manehna lebih mulia. Henteu. Makanya yuk di alajan, di masjidnya ngaranyaho air hirup teh kudu kumaha. Ya, matesieun paum nepikeun abdi matesieun ka jenteng ku presiden ku gubernur oge ayu urusan bebeneran gitu punya. Terus Bu sieun teh Ibu. Oh, ibu kalau datang bulurah kita sasapu yo, mending ada dak sasapu padahal kamarina ge tara. Punya, terus gitu. Sabab naon? Sabab kebahagiaan.
kabagian tenang ya, bering mata kabagian mata tenang gitu ya, sementara kabagian dari hayang tapi memang perlu dan ngabagi nanti geus nyaromot heula. Jadi ingat Bapak Ibu nu dibarikan ke Bapak Ibu teh lamun sembako teh geus sarokot heula teh ku petugas teh Bu. Nah, naon buktina? Kan menteri geus asup penjara suka miskin. Nyokotan 10.000 tina sabungkus. 10.000 tina sabungkus. Kali sekian juta, kan jadi sekian miliar. Kamari geus katewak deui wae teh punya tukang harus ngurus perkara. Katewak deui tukang jualan pasir. Pasir, udah pasir. Sakedeung deui bakal katewak deui tukang jualan pasir. Doakeun ya Bu, mudah-mudahan negara urang makin hari makin bagus di bawah kepemimpinan Bapak Presiden nu anyar. Punya amin ya. Lanjutkan kita ke ayat ke 13 ya. قال فاحمل منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. Sebagai timbangan amal ibadah yang baik dan yang salahnya diampuni sehingga tidak ditimbang sebagai kejelekan dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan berusaha dan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mari kita lihat setelahnya Allah mengatakan menyuruh sujud kepada iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis bandel dan merasa bahwa saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah.
Itu kesombongan iblis. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Jadi iblis itu adalah orang. Iblis itu adalah orang. Ya, bukan Tuhan, ya. Iblis teh mata ibu alamun manggil kan sok rada tarik si iblis teh sia kan gitu punya. Lamun orang Tasik mah rada ya saya si belis dengan lain si iblis punya. Si belis kan. Ayo pas ngaliwat teh Elis, nah ka abdi lain iblis lain Elis sebenarnya. Apalagi neng Lilis lain. Cuman pringkeun ngagoro Elis lain iblis eta teh Bu, eta teh pun bojo. Ya. Ya. Maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Kemudian iblis menjawab, ya, beritahulah saya sampai waktu yang dibangkitkan. Jadi iblis hayang hirup nepi ka ke kiamat. Hayang hirup terus. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Jadi artinya diizinkan untuk hidup selama-lamanya sampai dengan hari kiamat. Iblis itu tetap hidup. Ya. Bukan jangan sampai jadi hidup iblis, jangan, Bu, gitu ya. Iblis itu hidup, ya. Kemudian iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi yang menghalangi manusia dari Shiratal Mustaqim adalah iblis. Makanya kita sebelum membaca Shiratal Mustaqim harus membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kenapa tidak disebut iblis nirrajim, disebutnya syaitonir rajim? Karena kita mah nggak bertemu dengan iblis. Manusia sekarang mah bertemunya dengan anak incu iblis. Anak incu iblis karena setan. Abdi disebut setan. Punya anak incu iblis namanya setan. Apakah ibu termasuk anak incu iblis? Tidak. Apakah anak incu setan? Atuna geuning kalakuan siga setan. Kelakuan si gasetan kan gitunya cek mangdul begitu punya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Ingat Bu, iblis bertekad akan mendatangi manusia dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Berarti iblis tidak datang dari atas. Iblis juga tidak datang dari bawah. Makanya pastikan kita berdiri lurus ke atas dan sujud ke bawah. Ulah sujud ke kanan, sujud ke kiri, gitu. Apalagi sujud karena dinding, gitu ya. Jadi kita ke atas dan kita ke bawah. Itulah aman. Ya, bisa nembus langit yang turun ke bumi. Nembus langit jadi Gatot Kaca, nembus bumi jadi siapa Bu? Onto Rejo, maka Onto Rejo Bu dari Brebes kan Onto Rejo. Kalau orang Bandung mah Anta Reja. Gatut Oco, orang Bandung Gatot Gaca. Ya. Ya. Nah, di dalam pewayangan yang tidak pernah tergoda oleh siapapun itu hanya Gatut Oco dan Onto Rejo. Arjuno belak belok, maka jadilah Don Juan. Kagoda tu awewe gampang Arjuna. Bima sarua. Nakula Sadewa sarua. Yudhistira sarua. Untuk mah Gatot Kaca jeung Onto Rejo. Apal teu apa? Teu wawuhnya. Nya kan we da ieu mah dina carita wayang. Ieu mah ngabedaan ngabunya. Bisi we ngadenge pada ayeuna keur usum. Malah aya gubernur nu hayang jadi hayang jadi gubernur teh lalakonna rada kadinya. Punya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka dan dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi manusia itu setelahnya iblis diciptakan banyak nanti yang tidak bersyukur. Ya, akan sedikit sekali yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur dan mari kita ucapkan kesyukuran kita alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita bacakan surat-surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr